Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai aplikasi penginderaan jauh. Baik, sebelumnya akan saya share screen terlebih dahulu. Oke. Aplikasi penginderaan jauh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Nada Nabila Rahmasari, NIM 114180062 dari kelas B, mata kuliah Sistem Informasi Lingkungan. Pada kali ini saya akan membahas mengenai aplikasi penginderaan jauh. Jadi, apa itu penginderaan jauh? Penginderaan jauh merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk memperoleh informasi atau data objek daerah, fenomena melalui analisis dan interpretasi tanpa menyentuh langsung objek tersebut. Nah, jadi dari penginderaan jauh ini salah satu data yang dihasilkan yaitu adalah citra satelit. Nah, citra satelit itu apa? Citra satelit merupakan penampakan objek-objek yang ada di permukaan bumi yang merupakan hasil dari perekaman yang dilakukan oleh satelit observasi bumi yang berada di luar angkasa. Baik, selanjutnya, nah ini merupakan contoh dari citra. Ini kita bisa dilihat, ini ada suatu penggunaan lahan perkotaan karena didominasi oleh pemukiman. Lalu di sini ada citra satelit yang menggambarkan suatu lokasi penelitian. Baik, selanjutnya apa sih kelebihan penginderaan jauh itu? Nah, kelebihan dari penginderaan jauh yaitu yang pertama menggambarkan objek yang ada di permukaan bumi dengan bentuk, wujud, dan letak yang nyata dan juga sebenarnya. Lalu sifat gambar yang bersifat permanen. Lalu citra menggambarkan 3 dimensi yang memungkinkan adanya pengukuran volume. Yang selanjutnya, citra dapat menggambarkan benda yang tidak tampak, sehingga memungkinkan pengenalan objek tersebut. Lalu selanjutnya adalah citra dapat dibuat dengan cepat, walaupun objeknya itu sulit untuk dijangkau. Nah, itu kelebihan dari penginderaan jauh. Nah, selanjutnya adalah aplikasi dari penginderaan jauh. Nah, sebelumnya aplikasi penginderaan jauh itu dapat sekali bermanfaat di berbagai bidang. Nah, ini ada dari bidang urbanisasi dan juga transportasi. Nah, untuk manfaatnya sendiri itu data dari penginderaan jauh itu digunakan sebagai data observasi. Lalu selanjutnya itu untuk menjangkau lokasi yang tidak memungkinkan. Nah, misalnya dalam suatu daerah diperlukan untuk pembukaan jalan baru. Nah, itu bisa dilakukan dengan pemetaan melalui adanya penginderaan jauh. Selanjutnya yaitu merencanakan konektivitas dan aksesibilitas pada sistem transportasi. Nah, yang dimaksud di sini adalah aksesibilitas biasanya tuh ada di antara perdesaan dan juga perkotaan. Untuk mencapai suatu desa maupun kota itu diperlukan ada rencana. Nah, selanjutnya adalah penentuan zonasi transportasi itu sendiri. Lalu yang keempat ada untuk mengetahui lokasi jalan, struktur, dan letak jalan yang sebenarnya, dan juga untuk bisa mengupdate ke depannya. Lalu selanjutnya itu untuk mendelineasi suatu lahan, seperti lahan basah. Nah, selanjutnya adalah untuk memprediksi laju pertumbuhan dari transportasi. Nah, ini merupakan gambar dari citra yang menggambarkan jalan. Oke. Selanjutnya adalah pada bidang agrikultur. Nah, manfaat dalam bidang agrikultur yaitu untuk menganalisis kesehatan dari tanaman-tanaman tersebut. Lalu untuk pemetaan lahan pertanian, misalnya di daerah A maupun B itu cocoknya dijadikan lahan pertanian apa. Selanjutnya yaitu ada estimasi hasil. Lalu yang keempat, bisa untuk mengidentifikasi area pertanian serta mengetahui luasan dari daerah area tersebut. Dan masih banyak lagi. Nah, ini merupakan citra yang menunjukkan sawah. Nah, di mana sawah ini merupakan termaksud dari bidang pertanian. Bisa dilihat di sini. Ini ada sawah, di bagian baratnya merupakan ada pemukiman dan juga di sini terdapat sungai. Seperti itu. Selanjutnya ada dalam bidang kehutanan. Nah, manfaat penginderaan jauh dalam bidang kehutanan itu yaitu untuk menyediakan informasi-informasi dasar terkait hutan itu sendiri maupun komponen yang ada di dalamnya. Lalu, selanjutnya bisa untuk perencanaan strategis aforestasi. Lalu ada perencanaan sumber daya futuristik.
Selanjutnya yaitu untuk kelestarian lingkungan itu sendiri, dan untuk konservasi dan pengembangan kehidupan liar untuk tujuan rekreasi itu sendiri. Nah, itu merupakan manfaat dari bidang kehutanan. Nah, ini dilihat di sini ada contoh dari citra yang menunjukkan suatu hutan. Nah, ini berada di daerah Kalimantan. Dan ini juga baik, akan saya lanjutkan kembali. Yang selanjutnya ada dalam bidang penggunaan lahan. Nah, manfaatnya itu yaitu penilaian distribusi sumber daya lahan spasial, lalu ada pemantauan infrastruktur, selanjutnya ada ketersediaan lahan yang dapat digunakan untuk kedepannya, lanjut untuk perencanaan masa depan untuk pengelolaan lahan yang lebih baik, serta untuk perkembangan sosial ekonominya. Nah, kita lihat di sini ini adalah merupakan suatu peta penggunaan lahan yang dimana ini didominasi oleh persawahan, lalu di bagian timurnya, di bagian tenggara itu terdapat sebuah tenggalan, lalu di bagian barat daya atau baratnya terdapat suatu pemukiman dan juga ini terdapat sungai barat lautnya. Nah, lanjut. Nah, ini merupakan peta dari hasil penggunaan lahan. Selanjutnya adalah software yang ada atau untuk menunjang dari penginderaan jauh itu sendiri. Nah, ada software ArcGIS, lalu juga ada ILWIS, ada ENVI, ada QGIS, ada Surfer, lalu ada Erdas Imagine, lalu ada PCI Geomatika, lalu ada Global Mapper. Nah, saya akan menjelaskan sedikit mengenai ArcGIS. Nah, ArcGIS itu merupakan salah satu software yang dikembangkan oleh ESRI atau Environment Science and Research Institute, yang merupakan kompilasi dari fungsi-fungsi berbagai macam software GIS seperti desktop, server, dan GIS berbasis web. Nah, di sini ArcGIS ini tuh produk utama dari ArcGIS ini merupakan ada ArcGIS Desktop, di mana ArcGIS Desktop ini merupakan software GIS yang profesional. Nah, selanjutnya yang biasa kita gunakan itu merupakan ArcMap atau ArcMap itu merupakan suatu aplikasi utama dalam ArcGIS yang digunakan untuk mengolah atau membuat, lalu menampilkan juga dan memilih editing composing dalam suatu peta. Dan di antara ArcMap itu juga ada ArcCatalog, terus ada juga ArcScene, ArcToolbox, dan juga masih banyak lainnya. Jadi untuk ArcGIS ini sendiri digunakan untuk mengolah suatu peta. Misalnya kita mau mengolah kemiringan lerengnya, lalu misalnya peta pencemaran, lalu untuk peta pembagian curah hujan, MAT, dan lain-lainnya, itu kita bisa menggunakan ArcGIS. Nah, saya juga akan menyebutkan tentang QGIS. Nah, untuk QGIS-nya ini sendiri hampir sama dengan ArcGIS, cuman dia tampilannya lebih sederhana daripada ArcGIS dan cenderung masih tergolong tidak semodern ArcGIS. Jadi, untuk pengaplikasiannya masih lebih mudah diaplikasikan ArcGIS. Selanjutnya itu ada Surfer. Nah, Surfer ini semacam aplikasi juga. Nah, di sini dia ada kelebihannya yaitu bisa juga membuat penampang 3D yang lebih mudah. Dan juga kita bisa membuat sayatan juga di Surfer. Sebenarnya di lainnya juga bisa membuat sayatan. Cuman yang di Surfer menurut saya lebih mudah diaplikasikan. Selanjutnya adalah Global Mapper. Nah, Global Mapper sendiri juga suatu aplikasi yang bisa dibuat untuk mendapatkan data kontur dan data-data yang lainnya. Gitu. Berikut merupakan daftar pustaka yang saya gunakan. Terima kasih. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.